warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa harrama as-sifah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim, para masyayikh, para kiai, para asatir, bil khusus al-ustad Rahmat Budi Suharto, yang saya muliakan, para tokoh masyarakat hadir di tengah kita, Bapak Haji Amir Hidayat, Bapak Haji Saifuddin Zuhri, dan seluruh tokoh yang hadir. Mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Para sepuh, para bapak, para ibu, hadirin undangan, wabil khusus sahibul hajah, keluarga besar almarhum Bapak Urib Hidayat beserta keluarga besan yang sempat hadir, yang kesemuanya sangat saya muliakan. Para bapak, para ibu, hadirin undangan yang dimuliakan oleh Allah, serta tak lupa kepada Jamiatul Hadrah Al-Muhibbin yang menemani kita semua bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat saya muliakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, mari kita penuhi harapan dari sahibul hajah yang tadi sudah disampaikan oleh wakil dari keluarga. Selain beliau ingin mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah, juga beliau mengharapkan doa barakah dari kita semua yang hadir. Mari kita doakan kedua mempelai, Mas Bambang sama Mbak Foni, mudah-mudahan mendapatkan doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menikahkan putrinya Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin 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 ya rabbal alamin. Doa ini sekaligus menjadi nasihat dan menjadi bekal bagi kita semua, khususnya kepada kedua mempelai. Coba perhatikan baik-baik doa Kanjeng Nabi ini. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu di waktu senang. Wa baraka alaika, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu di waktu susah. Doa Nabi, semoga barokah di waktu senang, semoga barokah di waktu susah. Ini menjadi nasihat buat kita bahwa kita semua selama masih tinggal di dunia, maka kita pasti akan bertemu dengan kondisi senang, bertemu dengan kondisi susah. Bukan tempatnya di dunia hidup itu senang terus, juga bukan tempatnya di dunia hidup itu susah terus. Selama di dunia kadang senang, kadang susah. Karena yang senang terus tempatnya di surga, bukan di dunia. Yang susah terus juga bukan di surga, tapi di neraka. Sehingga kesadaran bahwa hidup ini akan diwarnai senang susah, maka kesadaran bagaimana menciptakan keberkahan
di waktu senang dan di waktu susah. Ini yang menjadi PR kita bersama. Apa yang dimaksud dengan barokah di sini? Kata para ulama, barokah itu adalah ziyadatul khairi fi syai'in minallah, tambah dan tumbuhnya kebaikan yang datangnya dari Allah. Keluarga ketika barokah, maka ketika sebelum menikah mungkin ibadahnya biasa-biasa saja, kemudian setelah menikah bertambah kehusyuannya, bertambah kualitasnya. Ini barokah. Mungkin sebelum berkeluarga rizkinya datar-datar saja, atau rizkinya sudah bagus, maka hidup yang barokah, maka rizkinya akan semakin mengantarkan kepada kebaikan. Ada juga ulama yang mengatakan barokah itu adalah khairun fi khairin, khairun fi khairin, kebagusan di dalam kebagusan. Artinya sesuatu yang sudah bagus kemudian lahir kebagusan dari sesuatu yang sudah bagus, itu barokah. Nah, apa maksudnya senang barokah? Senang barokah adalah senang yang disyukuri. Apa yang dimaksud dengan susah yang barokah? Susah yang barokah adalah susah yang disabari. Karena sesungguhnya kendaraan menuju surga hanya ada dua itu. Ketika senang, kendaraan kita menuju surga adalah syukur. Ketika kita lagi susah, maka kendaraan menuju surga adalah sabar. Maka untuk tawasau bil sabri wa tawasau bil haqqi, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, ini tentu menjadi tugas kita bersama. Yang tua menasehati yang muda, dan pun juga kadang-kadang yang muda perlu juga mengingatkan yang tua. Anak perlu diingatkan oleh orang tuanya, tapi juga kadang-kadang ketika orang tuanya ada hal yang perlu diingatkan, juga tidak salah anak mengingatkan orang tuanya. Yang penting tetap dalam rangka tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Mudah-mudahan kedua mempelai ini diberikan keberkahan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa jama'a bainakuma fi khairin. Kelanjutan dari doa Kanjeng Nabi ini, semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Artinya semoga Allah mengkompakkan kalian semua dalam kebaikan. Ini juga nasihat bahwa orang kompak itu tak mesti baik. Doa kita bagaimana suami istri itu kompak dalam kebaikan. Karena kadang-kadang ada suami istri kompak tapi kompaknya dalam keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah doa Kanjeng Nabi. Dan mari kita juga tambahkan doa, semoga dari keduanya nanti dianugerahi oleh Allah keturunan yang salih, keturunan yang salihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, secara singkat saja ingin saya sampaikan nasihat yang pertama kepada Mas Bambang. Jadilah pemimpin yang bertakwa. Karena ketika panjenengan sudah menjadi pemimpin yang bertakwa, banyak sekali jaminan-jaminan dari Allah bahwa orang yang bertakwa yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala problematika yang dihadapi panjenengan. Kemudian juga Allah menjelaskan orang yang bertakwa yaj'al lahu min amrihi yusra, maka Allah akan jadikan urusan panjenengan menjadi mudah. Jadi takwa ini satu solusi untuk berbagai macam persoalan. Kalau ingin hidup mudah dunia akhirat, maka kuncinya adalah menjadi pemimpin yang bertakwa. Yang kedua, ingatlah pesan Allah dalam Al-Quran,
wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Apa yang dimaksud mempergauli istri dengan cara yang baik? Ini kata para ulama maksudnya ada 3. Yang pertama, berbuat baiklah kepada istri. Yang kedua, tunaikanlah kewajiban suami kepada istri. Yang ketiga, bersabarlah dengan kekurangan istri. Ini 3 ini yang disebut dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah, diminta atau tidak diminta, dibalas atau tak dibalas, seorang suami harus punya semangat memberikan yang terbaik untuk istrinya. Yang kedua, tunaikan kewajiban suami kepada istri. Apa kewajiban suami kepada istri? Kata ulama, ada 4 kewajiban suami kepada istri. Yang pertama adalah ngajari istrinya, khususnya dalam urusan agama. Didik istri kita agar kenal dengan Tuhannya, didik istri kita agar kenal dengan nabinya, didik istri kita agar bisa menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya. Jadi ketika ada penyimpangan dari istri, sesungguhnya tanggung jawab utama itu ada pada suami. Dan besok yang ditanya oleh Allah adalah suaminya, kenapa istrinya dibiarkan hidup dalam penyimpangan-penyimpangan agama. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, kewajiban seorang suami kepada istri adalah memberikan nafkah dari rizki yang halal. Memberikan nafkah dari rizki yang halal. Yang ketiga adalah membantu pekerjaan istri. Membantu pekerjaan istri. Dan yang keempat adalah tidak berbuat zalim kepada istri. Ini adalah kewajiban seorang suami kepada istri. Kemudian yang terakhir, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tadi yang pertama berbuat baik kepada istri, yang kedua menjalankan kewajiban seorang suami kepada istri, yang ketiga adalah bersabar atas kekurangan istri. Yang harus disadari oleh para bapak dan ibu sekalian, bahwa suami panjenengan wahai ibu adalah manusia biasa. Wahai para bapak, istri panjenengan adalah manusia biasa. Manusia bukan malaikat yang selalu benar, yang selalu baik. Manusia juga bukan setan yang selalu jelek, yang selalu salah. Manusia ya tetaplah manusia biasa. Selain nabi dan rasul, maka semua manusia biasa, kadang baik, kadang tidak baik, kadang menyenangkan, kadang menyebalkan. Oleh karenanya ketika datang baiknya berterima kasihlah, bersyukurlah. Ketika datang menyebalkannya maka bersabarlah. Jadi inilah konsep di dalam Islam, sehingga rasa sabar atas kekurangan ini sebuah kesadaran bahwa istri kita atau suami kita adalah manusia biasa. Dan percayalah bahwa orang yang mampu sabar atas pasangannya, maka Allah akan memberikan kemuliaan yang luar biasa kepadanya. Sedikit saya ingin sampaikan, ada sebuah kisah di Timur Tengah sana. Ada seorang ulama besar namanya Abdurrahman Bajalhaban. Abdurrahman Bajalhaban ini Bapak Ibu, beliau ini memiliki istri yang akhlaknya buruk, cerewet luar biasa, sehingga suatu ketika sang suami ini merasa sumpek di rumahnya, sudah rasanya cukup bersabar atas keburukan akhlak istrinya ini, kemudian mau menenangkan diri pergi ke gunung. Di gunung, Abdurrahman Bajalhaban ini ketemu dengan 2 orang laki-laki dan dia adalah waliullah. Dilihat oleh Abdurrahman Bajalhaban ini, 2 laki-laki ini di gunung, kalau dia butuh makan, dia tinggal baca suratul Fatihah, dikirimkan kepada salah seorang hamba Allah sebagai bentuk tawasul, kemudian turun makanan dari langit. Kaget Abdurrahman Bajalhaban ini. Akhirnya Abdurrahman Bajalhaban ini niru-niru juga, kirim Fatihah kepada orang yang difatihai oleh 2 orang tadi. Akhirnya turun dari langit juga makanan yang lebih hebat daripada 2 orang sebelumnya ini. Kemudian
Dua orang wali tadi melihat ada laki-laki baru, ada orang baru kok doanya lebih dahsyat daripada mereka berdua. Akhirnya bertanya, wahai Tuan, panjenengan tadi kirim Fatihah ke siapa ya? Kok bisa anugerah dari Allah lebih besar yang diberikan kepada kami berdua? Apa kata Syekh Abdurrahman Bajalhaban? Saya mau buka kalau panjenengan buka duluan. Panjenengan tadi kirim Fatihah kepada siapa? Nanti kalau dibuka, nanti saya buka juga. Kata dua orang itu, saya kalau berdoa terlebih dahulu kami kirim Fatihah kepada seorang wali besar. Dia masih hidup, rumahnya di bawah gunung sana, namanya Abdurrahman Bajalhaban. Kaget ini, ternyata dirinya yang difatihai. Kenapa kamu kirim Fatihah sama Abdurrahman Bajalhaban? Dia diangkat menjadi waliullah karena dia berhasil sabar menghadapi istrinya yang cerewetnya luar biasa, katanya. Lah ini, akhirnya Abdurrahman Bajalhaban segera pulang dan diceritakan kepada istrinya, wahai istriku, ternyata cerewetmu banyak fadilahnya, katanya. Dan saya diangkat menjadi waliullah gara-gara punya istri cerewet seperti kamu ini. Jadi akhirnya sang istri ini menjadi sadar dan bertobat, akhirnya ini menjadi orang yang baik. Saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah, bersabarlah atas pasangan kita semuanya. Kemudian yang kedua, kepada Mbak Foni, jadilah istri yang solihah, kebanggaan suami panjenengan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya antara laki-laki dan perempuan untuk masuk surga itu lebih mudah perempuan, Bu. Perempuan untuk masuk surga itu hanya butuh 4 langkah. Hanya butuh 4 langkah. Yang namanya 4 langkah berarti sudah sangat dekat dengan surga itu. Tapi kenyataan, informasi dari baginda Nabi, ternyata di neraka itu yang banyak adalah kaum perempuan. Padahal yang paling gampang caranya masuk surga itu adalah perempuan. Tapi kenapa kok perempuan banyak yang masuk neraka? Artinya apa? Bahwa meskipun mudah, tapi rupanya yang mudah ini tidak banyak yang menghiraukan. Apa 4 langkah itu? Yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha. Langkah pertama untuk menuju surga itu ketika sholat 5 waktu dikerjakan. Ketika sholat 5 waktu dikerjakan, sudah 1 langkah menuju surga, tinggal 3 langkah lagi. Yang kedua, wa shamat syahraha, kalau di bulan Ramadan dia berpuasa, 2 langkah menuju surga, tinggal 2 langkah lagi. Yang ketiga, wa hafizat farjaha, dia menjaga kesucian dirinya, dia tidak selingkuh dengan orang lain, dia tetap menjaga kesetiaannya dengan pasangan. Kalau ini bisa dilakukan 3 langkah untuk menuju surga, tinggal 1 langkah lagi untuk menuju surga. Apa yang keempat? Yang keempat adalah wa ata'at zaujaha, patuh kepada suaminya. Ketika patuh pada suaminya, maka wakila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kau ke surga lewat pintu mana saja sesuka hatimu. Pintu surga banyak sekali, tapi bagi perempuan yang dia sholat 5 waktunya, dia puasa di bulan suci Ramadan, dia menjaga kesucian dirinya, dan dia patuh pada suaminya, dipersilahkan sesuka hati lewat pintu mana saja yang tersedia di surga. Tapi kenapa kok banyak yang tidak masuk surga? Kenapa banyak perempuan di neraka? Kita perhatikan, kalau perempuan menjaga sholatnya ini banyak. Kita perhatikan perempuan yang puasa di bulan Ramadan ini juga banyak. Bahkan kalau dipikir-pikir, ini lebih rajin perempuan berpuasa daripada bapak-bapak ini. Kenapa? Karena kalau perempuan sambil ngitung-ngitung diet, Pak. Nah ini, kalau perempuan yang menjaga kesucian dirinya, banyak perempuan-perempuan yang sangat setia. Tapi yang keempat ini yang rupanya agak merepotkan, mencari istri yang patuh kepada suaminya, ini rupanya yang agak sulit ini. Jarang kita saksikan nih wanita-wanita modern ini yang mau patuh, tunduk patuh kepada suaminya. Kalau dulu perempuan patuh kepada suami itu kebanggaan, Pak. Tapi wanita-wanita sekarang, mohon maaf, tentu tidak semuanya.
Ini justru sebaliknya, berani kepada suami itu kebanggaan, Pak. Kadang-kadang temannya dibilangin, kamu itu sama suaminya jangan terlalu takut. Coba tiru saya ini. Wah, ini coba tiru saya. Kadang-kadang ibunya yang nasihati itu. Kamu kalau sama suaminya jangan terlalu takut ini. Tiru ibu ini. Semua uang suamimu ini, uang bapakmu tak rampas semua. Jangan diberi kesempatan suami pegang uang itu biar tak nikah lagi katanya. Lah ini banyak perempuan-perempuan yang bangga ketika dia tidak patuh kepada suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Wanita-wanita surga adalah wanita-wanita yang dia tunduk patuh kepada suaminya, yang dicari adalah keridhaan dari suaminya. Karena ridho suami itu akan menjadi penyebab ridhonya Allah, dan itu cara mudah bagi kaum wanita untuk masuk surganya Allah. Sehingga keseimbangan, laki-laki diperintahkan untuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat baik kepada istri. Istri pun juga timbal balik, jadilah istri yang solihah, yang patuh kepada suaminya. Inilah keindahan konsep keluarga di dalam Islam. Yang terakhir, saudaraku sekalian, kepada para bapak dan ibu sekalian yang punya anak gadis, ayo jangan dipersulit putra putri panjenengan untuk menikah. Karena generasi muda sekarang untuk menjaga kesucian dirinya agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan, tidak terjerumus kepada perzinahan, sekarang ini sudah sangat sulit menjaganya. Oleh karenanya ketika sudah ada laki-laki yang mau melamar, maka segerakan pernikahannya untuk menjaga keluarga kita dari perzinahan. Bagaimana bimbingannya? Rasulullah memberikan bimbingan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau ada laki-laki yang datang kepadamu melamar anak gadismu, lihatlah dua hal. Man tardawna dinahu, kau ridho dengan agamanya, wa khuluquhu, kau ridho dengan akhlaknya, fazawwijuhu, segerakan menikahkan dengan dia. Uruskan rizki, Allah yang ngatur, Allah yang akan mencukupi ketika niatnya karena Allah. Inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama para orang tua. Jangan kemudian alasan-alasan yang di luar pertimbangan syariat kemudian mempersulit anak kita. Kadang-kadang ketika ada yang ngelamar, yang dipertimbangkan gajimu sudah berapa, pekerjaanmu apa. Lah ini kadang-kadang dia tidak sadar, dia tidak ingat dulu kita sebagai orang tua ketika mengawali pernikahan pun juga berangkat dari nol, berangkat dari sebelum kita mapan seperti sekarang. Yang penting niatnya adalah ibadah, niatnya adalah menjalankan sunnah Rasulullah, niatnya adalah untuk menjaga anak kita dari perzinahan. Maka insya Allah langkah keputusan panjenengan sebagai orang tua akan bersama dengan ridho dan pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita diberi kemudahan dalam menemukan jodohnya, dan mudah-mudahan dianugerahi jodoh-jodoh yang terbaik. Yang menikah, kedua mempelai, mudah-mudahan menjadi keluarga yang barakah, keluarga yang sakinah, keluarga yang sa'adah. Keluarga kita semuanya mudah-mudahan juga menjadi keluarga yang barakah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Mudah-mudahan ini ada manfaat dan barakahnya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.